maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau, menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, lebih yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya puji nama Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena cinta kasih Tuhan kepada kita, amin. Karena Tuhan yang setia, yang kasihnya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, memuji dan menyembah Dia. Apapun keadaan kita hari-hari ini, tapi biar hati kita tetap menyembah Tuhan, mata yang tetap memandang kepada Tuhan. Ora basya karamona kata karabaya shikina rapapapa. Hinarama shikina ramona kata karama shandara balabalabala. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu, Tuhan yang setia, Tuhan yang ajaib.
kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih selalu ada bagi kami. Tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Seringkali kami bertanya sama Tuhan, masihkah ada harapan buat kami? Ketika pergumulan, ketika masalah kami masih ada, kami bertanya kepada Tuhan. Tapi setelah itu kami percaya, dan kami tetap percaya sama Tuhan. Dan terus mata yang memandang kepada Tuhan. Oh, haleluya. Pagi ini kami mau nyampaikan iman kami kepada Tuhan, bahwa kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Tapi iman kami berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku
iman kami berkata ya Tuhan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau bersama. Amin, amin Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu pribadimu. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya iman yang ini iman yang kami pegang Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Sekalipun tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah pribadimu. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Inilah iman kami ya Tuhan. Kami tetap memandang hanya kepada Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan sekalipun sekiranya Tuhan tidak menjawab doa kami, kami tetap menyembah Kau. Oh. Haleluya.
Ini pernyataan iman kami Tuhan. Asalkan Tuhan yang ada di samping kami itu sudah cukup Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Imanimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak Jemaat Tuhan dan singa, tetap percaya ya Tuhan. yang punya Ora basyikara bala-bala-bala-bala-bala. sekalipun ku dalam pembatulan, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, ya Tuhan, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Sekalipun ku dalam lembaga, tak mengapa asal kau di samping. Amin Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman kami tetap kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sampaikan iman kita kepada Tuhan. Ora papa takaralaba shandaraba. Nyatakanlah iman kita kepada Tuhan. Nyatakanlah kasih kita kepada Tuhan. Ora basyakaralaba laba 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 laba. Kina laba ya shandaraba. Oh haleluya.
memujimu, tak berubah setia kami kepadamu. Haleluya. Rapapapa inaraka syararamo iaraka syandarata karalaya shikiri dini bini kini kinamo ora baba yashi. Haleluya. Kami mau terus memuji-muji Tuhan, kami mau terus menyembah Tuhan sepanjang hidup kami. Sebab Kau Tuhan yang besar, terlalu besar. Haleluya. Ora baba ya syakaramo, ora baralaba ya shakarabaralaba ya shikiri. Ora baba ya shambe. Yesus yang terbesar, Yesus yang termulia. Sharananana. Oh, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Cuma Tuhan saja katakan Yesus Boleh sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dan kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dia terlebih besar dari apapun juga. Amin Tuhan. Katakan dengan segenap hati, yes. Oh, di dalamku
ajaib. Haleluya, kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh haleluya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita, amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama yuk tepuk tangan. Kita bersuka cita sebab Dia Allah yang hidup. Haleluya. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Karena Dia siapa? Raja, amin. Semua bersuka cita, amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, dan gunung batuku. Puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Yeah. Mari jemaat Tuhan saja. Dia karena Dia siapa, saudara? Amin. Boleh katakan kanan kiri. Oh, bersoraklah. Yesus Raja.
sambil angkat tangan kita. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dia akan membawa kita dari suatu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Amin. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kekuatan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Jemaat Tuhan, hanya Kau Tuhan. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Oh haleluya. Haleluya, Engkau terlalu dahsyat buat kami Tuhan. Kau dahsyat, Kau dahsyat. Kau ajaib Tuhan. Ajaib bagaimana Engkau memulihkan setiap kami. Ajaib bagaimana Tuhan menyertai setiap kami. Dan ajaib bagaimana Tuhan menenangkan badai di hati kami. Terima kasih Tuhan. Ora basyakarababa. Ora basyakarabalaba. Boleh sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Ora basyakarabalaba. Mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut yang yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi
Tuhan. Engkaulah yang membuat mujizat terjadi dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua karena perkara-perkara dahsyat dan mujizat terjadi dalam hidup kami oleh karena Tuhan mengasihi kami. Karena itu Tuhan, doa kami, biarlah kami semua didapati sebagai orang-orang yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan saja. Karena dari Tuhanlah datangnya keselamatan. Dari Tuhanlah datangnya kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Karena kami percaya di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Pengurapan-Mu yang mengajar kami untuk kami dapat hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang siap boleh katakan sama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Jalan-jalan ke pasar Minggu naik Mercy. Beli kue sus 1 peti. Selamat hari Minggu jemaat Regensi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya juga ingin menyapa untuk Bapak Ibu Saudara dan teman-teman yang mengikuti ibadah secara online. Kalau ikan di dalam taman, bunga tumbuh di tengah taman. Kalau kasih sudah begitu mendalam, ketemu lewat online, tetap aja berasa nyaman. Gitu. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan hari-hari ini, banyak orang yang rela mengeluarkan uang banyak, sampai yang ada jual barang, bahkan dengan pinjam uang sama orang atau KTA, ya, bahkan lewat pinjol untuk menikah, untuk melakukan pengembangan usaha dan lain sebagainya. Ya mungkin itu sih sah-sah saja asal bisa bayar utangnya. Ironisnya adalah ada banyak orang berani keluar uang seperti untuk menikah tadi, tapi nggak berani keluar uang untuk merawat pernikahannya. Hubungan di dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam pernikahan selalu melibatkan emosi, relasi, dan komunikasi. Yang tentunya semua itu perlu dijaga dan dirawat kesehatannya, bukan? Nah banyak orang yang mau keluar uang banyak untuk mengobati kanker fisiknya. Bahkan sampai harus keluar uang ratusan juta bahkan miliaran rupiah agar sembuh dari kanker fisiknya. Tetapi ironisnya ada banyak orang yang mengabaikan kanker emosinya. Padahal jika tidak pulih dari kanker emosi, bisa berakibat kepada fisik atau dalam bentuk gangguan psikosomatik. Seperti sesak napas, gangguan pencernaan. Saya melayani banyak orang-orang yang mengalami gangguan pencernaannya, GERD-nya, ya, yang sering naik. Kembung, ada lagi masalah-masalah lain dalam pencernaannya, diperiksa sama dokter, ya, ternyata akarnya adalah tidak bisa meregulasi emosinya. Bahkan sampai ada yang jantungnya berdebar-debar gitu, ya, karena masalah emosi yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, tidak bisa ditangani dengan baik. Karena itu tema kita di ibadah yang kedua ini adalah restore. Restore artinya mengembalikan. Restore juga mempunyai arti memulihkan atau memperbaharui ke keadaan semula atau keadaan aslinya. Nah seperti mobil yang keluar dari showroom, kalau mobil itu sering kita pakai jalan, ya bisa juga kalau kena hujan, ya lagi musim hujan sekarang ini, atau disenggol kendaraan lain, atau kita menyenggol kendaraan lain, bukan? Ada risiko memang. Mobil yang dipakai setelah sekian kilometer
juga harus diservis kan. Sehingga yang namanya maintenance itu adalah hal yang sangat penting. Begitu juga di dalam kita berhubungan dengan sesama. Yang pada awalnya mungkin hubungan itu terasa manis. Baru kenal, pacaran, baru menikah, semuanya terasa manis. Tetapi berjalannya waktu, gesekan bisa terjadi. Mungkin teman kita yang melukai kita atau kita yang melukai teman kita. Mungkin pacar kita yang melukai kita atau kita yang melukai pacar kita. Demikian juga pasangan kita. Ya, gesekan bisa terjadi. Badai dalam hubungan bisa datang tanpa diundang. Tapi puji Tuhan, Tuhan ngerti itu. Tuhan sangat mengerti. Dan kita butuh pemulihan itu, bukan? Ada tertulis di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, tanggal 10 Oktober yang lalu itu adalah Hari Kesehatan Mental Dunia, saudara. Dan bulan September yang lalu merupakan bulan pencegahan bunuh diri sedunia yang dicanangkan oleh WHO. Di mana menurut data yang saya terima di tahun 2020, yang terakhir ini 2025 saya belum dapat lagi. Menurut WHO di dalam 40 detik ada satu orang yang bunuh diri. Setiap 40 detik satu orang bunuh diri. Ya. Tadi kami sudah ibadah di sini dari jam 8 pagi nih. Sekarang jam 10.41. Berapa detik itu? Berapa jiwa yang sudah bunuh diri? 1,4% dari seluruh penyebab kematian ternyata adalah bunuh diri. Atau peringkat 15 penyebab kematian di seluruh dunia adalah bunuh diri. Dan ternyata bunuh diri menurut WHO itu adalah peringkat ketiga penyebab kematian pada remaja dan dewasa muda usia 15 sampai 29 tahun. Saya tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami kondisi seperti ini. Paling tidak pernah terpikir ketika dalam keadaan tertekan untuk bunuh diri. Saya tidak tahu. Tapi data yang menunjukkan itu begitu besar angka bunuh diri. Nah, akibat seseorang tidak mampu meregulasi emosinya, maka bunuh diri itu jadi pilihannya. Hari ini saya mau berbagi buat kita semua tentang pemulihan plus perawatan hubungan yang berkerajaan. Ya dong, karena kita kan adalah warga kerajaan surga, amin. Jadi kita penyelesaiannya atau pemulihan dan perawatannya dari sudut pandang kerajaan. Karena kita adalah anak raja, amin. Ya, masa mau pakai cara duniawi, kita kan anak raja. Ya, dan anak raja itu punya otoritas. Katakan sama-sama otoritas. Ya, anak raja itu bukan korban. Amin. Anak raja itu bukan korban karena Yesus sudah berkorban buat kita. Kita ini bukan korban tapi kita sedang berproses. Katakan sama-sama berproses. Ya. Nah, kalau kita paham status kita, identitas kita di mata Tuhan bahwa kita adalah anak raja, maka seyogyanya kita akan optimis bukan pesimis. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan aja. Susah, aduh gak bisa, gak mungkin, pesimis. Tapi anak raja, karena dia punya otoritas, dia punya status sebagai anak Allah, pasti akan optimis. Orang optimis selalu melihat ada peluang di tengah-tengah kesulitan. Nah, karena itu saudaraku dikasih dalam Tuhan, untuk kita bisa pulih dari satu hubungan yang tidak baik atau bahkan hubungan yang rusak dan merawat hubungan itu, kita harus menunjukkan sikap respect. Katakan sama-sama respect. Respect atau hormat terhadap hubungan itu sendiri. Entah itu hubungan pernikahan kah, pertemanan kah,
Hubungan di dalam pelayanan kah? Hubungan kerja kah? Karena ada tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 17, hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya. Menghormati itu artinya memperlakukan dengan istimewa. Menghormati itu artinya menganggap penting. Sebaliknya tidak menghormati artinya menganggap remeh. Salah satu masalah yang menurut saya masalah yang besar di bangsa ini adalah lack of respect. Karena sudah hilang rasa menghormati itu, orang gampang-gampang aja maki-maki orang lain. Gampang-gampang aja memaki-maki pemerintah, menganggap remeh sesamanya. Nah, orang yang dewasa itu sadar bahwa perbedaan itu pasti ada. Ya toh? Di dalam rumah tangga, di dalam pertemanan, dalam pelayanan ada perbedaan. Perbedaan keinginan, perbedaan prioritas, perbedaan hobi, ya toh ada perbedaan. Nah, ketika perbedaan-perbedaan itu tidak bisa dikelola dengan baik, tidak bisa dihandle dengan baik, maka konflik itu bisa terjadi. Nah, ketika konflik terjadi, orang bisa memilih freeze, fly, or fight. Freeze, diem aja nggak tahu mau bikin apa. Nggak ngerti mau bikin apa nih. Jadi diem aja. Masalahnya nggak selesai. Atau fly, kabur. Ah bodo amat ah. Ah udahlah cuekin aja lah. Ya sudahlah. Ya sudahlah itu tidak menyelesaikan. Atau yang ketiga, fight. Hadapi masalahnya. Perjuangkan supaya bisa pulih. Nah, sikap hormat itu membuat kita akan memilih fight for unity. Kita hadapi, yang penting kita unity. Kita jaga kerukunan ini. Karena Tuhan berjanji kalau kita hidup rukun maka Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Fight for unity untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang benar. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini pada kenyataannya kita bisa mengalami yang namanya keberhasilan dan kegagalan. Dan kegagalan itu bukanlah kutuk yang harus ditolak. Kegagalan adalah suatu proses yang membuat kita punya pengalaman. Dan pengalaman yang disertai dengan doa serta kemauan untuk belajar, untuk bangkit kembali pasti akan membuat kita akan lebih bijak di dalam menjalani suatu hubungan. Karena itu di dalam pernikahan kalau pasangan kita gagal jangan dihakimi. Tapi kasih dia semangat disertai cinta. Sebab kita dibentuk Tuhan bukan hanya untuk sekedar mencintai, tetapi kita mencintai seperti Kristus mencintai kita. Bukan cinta yang sekedar, tapi cinta sebagaimana Kristus mencintai kita. Jadi kalau saat ini sedang ada yang berselisih paham, tetap jaga perkataannya ya. Jaga omongannya dengan sikap hormat. Yang mau boleh katakan, oke. Kalau gitu ada pantun buat saudara. Minum cincau di siang bolong. Beli cincaunya sama kekasih hati. Kalau ribut jangan salah ngomong. Agar jangan ada yang sakit hati. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saudara, ada satu petunjuk di dalam Alkitab agar bisa terjadi pemulihan dalam hubungan dan juga kita bisa merawat hubungan itu, yaitu Efesus 4 ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, saudara, sikap respect ini, sikap menghormati ini, itu akan memudahkan kita untuk mengembangkan sikap toleransi.
Toleransi adalah sikap menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda dalam pembentukan karakternya. Ya, Tuhan menginginkan agar kita menghasilkan buah roh. Ya, Galatia 5 ayat 22, kasih, damai sejahtera, sukacita dan lain sebagainya sampai penguasaan diri. Nah, setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda untuk menghasilkan buah roh itu. Gak semua orang sama. Nah, toleransi ini menyadari bahwa setiap orang mempunyai kemampuan berbeda. Sehingga kalau kita memiliki sikap toleransi, karena ada rasa hormat, respect itu, maka kita tidak akan menjadi orang yang suka menuntut. Kita tidak akan menjadi orang yang suka memaksa pasangan kita atau orang lain untuk segera berubah. Karena toleransi itu. Tetapi kita akan mengikuti apa yang Tuhan nasihati kita lewat firman-Nya. Kamu selalu rendah hati. Jadi tetap rendah hati, bicara dengan lemah lembut, menjaga untuk bicara dalam koridor kebenaran, serta kita juga mau mendengar dengan penuh perhatian. Listen deep, penuh perhatian. Sehingga suasana ketika sedang terjadi gesekan, sedang terjadi tension, ketegangan, atau bahkan konflik, suasana itu tetap terbangun, tetap hangat, saudara. Ya. Kadang masalah ada yang bisa diselesaikan dengan cepat, ya, tapi ada juga yang nggak bisa diselesaikan dengan cepat. It's okay. Nah, disinilah yang Tuhan ingin untuk ditumbuh kembangkan, yaitu bersabar. Amin. Karena beli pepaya di Jalan Malabar, Bu. Orang percaya pasti sabar. Itu ya. Nah, dalam hubungan pernikahan Kristen itu juga kita perlu menyadari nih. Buat yang muda-muda yang belum menikah, ini juga bekal untuk kalian bahwa dalam pernikahan Kristen itu gak bebas dari konflik. Konflik itu tetap akan ada. Karena konflik penyebabnya salah satunya adalah karena kurangnya mengenal satu sama lain. Nah, dengan adanya perbedaan, yang tadi saya katakan perbedaan sifat, kepentingan dan lain sebagainya, ya, konflik bisa terjadi karena sudah ada perbedaan rasa. Bisa terjadi. Tetapi kebenaran dan damai sejahtera oleh Roh Kudus itu akan membuat kita mengerti bahwa cinta itu bukan selalu tentang rasa. Melainkan tentang siapa yang kamu pilih untuk tetap ada. Meskipun rasanya udah gak sama. Nah, cinta sejati itu tidak muncul di kenyamanan. Cinta sejati itu akan muncul justru di tengah badai. Itu cinta yang sejati. So jangan anti sama badai. Gak semua badai itu harus dihentikan. Tapi badai kadang juga harus kita lewati. Bersama dengan Tuhan yang sejati. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Ke pasar beli kawat. Pulangnya naik pick up bawa terasi. Kalau mau pernikahan yang sehat dan kuat, kembangkan deh sikap toleransi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saudara, saya suka dengan Mazmur 16 ayat yang ke-11 yang berkata begini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Wow. Saya suka banget ayat ini menjanjikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan membuat kita akan mengalami sukacita dan menikmati kehidupan ini. Karena ayatnya berkata bahwa di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Yesus berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku
dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan, kamu akan memperolehnya. Ada tertulis pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Bagaimana kita bisa ada di hadapan Tuhan adalah ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kebenaran yang kita aplikasikan itu yang akan membuat kita berubah. Karena kebenaran yang hanya kita tahu itu belum merubah hidup kita, belum. Tapi kebenaran yang kita lakukan, kebenaran yang kita aplikasikan, itulah yang membuat kita berubah. Itulah yang membuat kita ngalamin sukacita. Kebenaran yang kita aplikasikan itulah yang memerdekakan kita. Merdeka dari rasa benci, merdeka dari rasa takut, merdeka dari ketagihan sesuatu, merdeka dari sakit hati, merdeka dari overthinking dan lain sebagainya. Nah, kemerdekaan yang dari Tuhan itulah yang membuat kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Bukan karena keadaan baik-baik aja. Bukan karena masalah udah selesai. Masalah mungkin belum beres, keadaan di luar sana mungkin belum baik-baik saja. Tetapi Tuhan kasihnya yang baik di dalam kita, itulah yang membuat kita bisa bersukacita. Maka yang terjadi adalah inside out. Di dalam kita bersukacita, keluarnya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Kemerdekaan yang kita alami di dalam Tuhan inilah yang membuat kita menjadi mudah, katakan sama-sama mudah, untuk mengampuni. Mudah untuk mengampuni. Saudara, gelas ini bisa penuh dengan air karena gelas ini utuh. Utuh dan penuh. Ketika ada seseorang yang minta air dari saya bisa bagikan air ini. Habis airnya. Saya datang lagi ke sumbernya, diisi lagi, penuh lagi. Karena gelas ini utuh dan penuh. Nah, demikian juga saudara, kalau hati kita utuh, tidak ada kebocoran, maka apa yang terjadi? Buahnya adalah kemurahan, generosity. Tuhan itu murah hati. Kasih itu memberi. Ketika kita penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan kebenaran, maka kita akan menjadi mudah untuk memberi. Memberi perhatian, memberi pertolongan, sampai memberi pengampunan. Saudara, ketika di dalam hubungan, baik hubungan suami istri kah, hubungan di dalam keluarga kah, kalau para pihak ini utuh dan penuh, maka yang terjadi apa? Hubungan saling memperhatikan, saling tolong menolong, saling menguatkan, saling membangun, bahkan sampai saling mengampuni. Tapi kalau hati kita tidak utuh dan tidak penuh, yang ada adalah apa? Menuntut. Yang ada adalah memaksa. Kamu gak pernah ya membahagiakan hati saya. Kamu gak pernah ya ngerti apa maunya saya. Selalu tuntutan demi tuntutan. Karena tidak utuh dan tidak penuh. Nah, karena itu saudara, ketika kita memiliki sikap hormat kepada Tuhan dan menghormati sesama, dan kemudian kita mengembangkan sikap toleransi ini, ya, kita menyadari bahwa semua orang punya kemampuan berbeda, termasuk saya juga kemampuannya berbeda. Kita sadar untuk itu. Tapi kita mau belajar, kita mau bangkit, kita mau pulih. Itu. Maka kita akan mengalami keutuhan dan kepenuhan itu. Firman yang kita terima lewat pemurid kita, lewat mentor kita, lewat konselor kita, lewat pendeta kita, gembala kita. Yang kita terima, kita lakukan. Firman yang kita baca setiap hari di saat teduh kita.
yang kita renungkan, kita aplikasikan, itulah yang merubah kita. Menjadi pribadi yang utuh dan penuh. Ketika kita mengalami keutuhan dan kepenuhan akan Tuhan dan kebenarannya, maka buahnya adalah ada sukacita dan merdeka untuk bisa mengampuni. Pengampunan dan mengasihi bisa kita lakukan dengan bebas, tanpa ada paksaan. Pengampunan itu bukan berarti mengabaikan kejahatan. Tapi pengampunan itu adalah melepaskan racun. Supaya kamu bisa pulih dan memulai hidup yang baru. Amin. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik, maka sukacita Tuhan membuat kita bisa lanjutkan perjalanan di dalam hubungan kita. Apakah hubungan pernikahan kah? Hubungan di dalam keluarga kah? Dalam pertemanan kah? Dalam pelayanan kah? Kita akan bisa melanjutkan perjalanan itu dan terus bertumbuh bersama dan menghasilkan buah yang banyak. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. So 3 hal yang saya mau tinggalkan buat Bapak Ibu Saudara kita semua. Bagaimana kita mengalami restore, dipulihkan, dikembalikan kepada keadaan yang semula yang Tuhan inginkan. Yang pertama miliki respect, katakan sama-sama respect. Yang kedua adalah tolerance, katakan sama-sama tolerance. Dan yang ketiga adalah rejoice, katakan sama-sama rejoice. Kalau disingkat apa? Restore. Ini the best practice-nya, langkah praktisnya. Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan dan merawat hubungan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menolong saudara. Are you blessed? Amin. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. And God bless you. Puji Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan ini. Kunci untuk kita bisa mengalami pemulihan dimulai dari relasi kita dengan Tuhan. Karena pada mulanya adalah Tuhan. Pada mulanya Allah, Kejadian 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 juga katakan pada mulanya adalah firman. Jadi semua harus dimulai dari Allah. Nah, karena itu mari kita naikkan penyembahan ini dan biarlah ini menjadi doa kita. Haleluya. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan sama-sama. Biar ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena
terima kasih kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin Tuhan. Engkau menyelidiki hati dan hubungan setiap kami hari ini. Aku berdoa ya Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang membutuhkan pemulihan di dalam satu hubungan, baik hubungan dengan pasangankah, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak, hubungan di dalam pertemanan atau di dalam pelayanan. Engkau melihat Tuhan kondisi hati mereka saat ini. Dan aku mau berdoa ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang sanggup memulihkan setiap hubungan-hubungan yang sedang retak. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang datang dengan keluarga, dengan pasangan, boleh bergandengan tangan. Oh saudara yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan, mari saat ini boleh berdoa, minta. Tuhan katakan minta, maka kamu akan menemukan. Mintalah kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan, dan carilah maka kamu akan menemukan, kata Tuhan. Oh biar kasih Yesus, kasih Yesus dicurahkan. Oh haleluya, haleluya. Mari berdoa, biar kasih Yesus yang memulihkan, kasih Yesus yang menyembuhkan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup merestorasi setiap hubungan-hubungan yang sempat retak, setiap hubungan yang sempat kering, bahkan hubungan yang berada di ujung kehancuran, di jurang kehancuran. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan. Oh dan mari mulai lepaskan pengampunan. Mulai lepaskan pengampunan pada orang-orang yang telah menyakitimu. Berkati pasangan, berkati orang tua, berkati anak-anak, berkati mantu, berkati teman-teman, berkati. Kamu bukan korban, kamu bukan korban. Yesus sudah berkorban buat kamu. Yesus sudah berkorban buat kita. Kita bukan korban. Kita sedang diproses oleh Tuhan. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk semakin indah di hadapan Tuhan, semakin bersinar di dalam Tuhan. Karena Engkau adalah biji mata Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oh haleluya. Bawa kami terus Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau, supaya kami terus bisa menjaga dan merawat hubungan ini. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku rasakan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu
lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua sudah disegarkan dengan firman Tuhan pagi ini, siang hari ini, amin. Boleh lambaikan tangannya yang disegarkan dengan firman Tuhan. Oh haleluya, Tuhan baik sekali ya. Ya Ibu Saudara, izinkan saya bertanya, barangkali ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir atau jemaat baru. Boleh angkat tangannya, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Jemaat pindah dari cabang lain. Ada? Malu-malu Bapak Ibu? Tidak ada. Luar biasa sekali jemaat di tempat ini adalah jemaat yang setia buat Tuhan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya haleluya. Ya kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Ada satu pengumuman akan diadakan baptisan air pada tanggal 25 Oktober 2025, itu tepatnya hari Sabtu di GBI Aruna. Untuk Bapak Ibu yang mungkin akan mengikuti baptisan air ini, nanti setelah ibadah ini selesai dapat menghubungi Bapak Pendeta Sian In di belakang. Demikian pengumuman dari saya. Mari sebelum kita mengakhiri, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari yang indah ini Tuhan. Buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau utus ke tempat ini Tuhan. Bukan secara kebetulan Tuhan Kau telah mengingatkan kembali kami untuk kami menjaga hubungan yang lebih baik lagi. Di antara sesama kami, khususnya di antara keluarga juga Tuhan. Juga khususnya untuk hubungan Kau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau telah mengutus hamba-Mu Pak Monty Suma Tuhan. Engkau yang akan memberkati hamba-Mu ini terus Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini Engkau utus Tuhan, kiranya Engkau yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah itu menjadi berkat di mana hamba-Mu ini berada Tuhan. Dan khususnya untuk siang hari ini di tempat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan. Berkati juga untuk istrinya Tuhan, untuk keluarganya Tuhan. Engkau pakai lebih lagi hamba-Mu ini Tuhan, kemanapun Engkau utus, Engkau yang akan menyertai, mengurapi Tuhan dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersahati berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan, yang kami juga saat ini dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, Engkau yang akan mengurapi Tuhan, Engkau yang akan memberkati Tuhan, dan biarlah terus menjadi gembala pembina kami terus Tuhan, biarlah itu juga Tuhan, Engkau yang akan utus Tuhan, Engkau yang akan terus memberikan hati Tuhan yang terus Tuhan untuk mengikuti apa tuntunan yang daripada Engkau, khususnya untuk memasuki tahun depan Bapak. Terima kasih, kami juga saat ini bersahati berdoa untuk gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Hendri Saleh Tuhan, beserta Ibu juga, dan juga beserta wakilnya Pak Suito Tuhan. Engkau yang akan terus mengurapi Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pakai terus Tuhan hamba-hamba-Mu ini menjadi gembala di tempat ini. Biarlah setiap kami yang digembalakan Tuhan menjadi terus bertumbuh secara rohaninya Tuhan, untuk lebih lagi mendekat kepada Engkau. Dan Bapa, Engkau urapi terus Tuhan dengan pengurapan baru, berikan karunia-karunia yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Percaya Engkau yang sudah mengutus hamba-Mu ini Tuhan, kami juga percaya Engkau yang telah Tuhan menyediakan segala sesuatunya Tuhan untuk membawa jemaat Istana Regensi ini menjadi lebih besar lagi dan lebih secara rohani juga lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat pemimpin negara kami Tuhan, untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan mengutus, mengurapi juga Tuhan. Kalau kedua hamba-Mu ini Tuhan telah terpilih Tuhan, kami tahu bukan secara kebetulan Bapa. Engkau yang akan terus menyertai. Biarlah apapun keputusan yang diberikan untuk bangsa dan negara kami ini, biarlah itu yang terbaik Tuhan. Dan Engkau yang akan pakai terus Tuhan kedua orang ini Tuhan menjadi perwakilan untuk bangsa Indonesia di mata dunia juga Tuhan. Terima kasih, dan biarlah semakin hari semakin baik Tuhan kondisi bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur dan kami berdoa buat siang hari ini buat jemaat-Mu Tuhan. Kalau sebentar juga jemaat-Mu akan memberikan persembahan dari apa yang bisa mereka berikan Tuhan. Engkau yang akan mengurapi, memberkati Tuhan. Untuk setiap usaha pekerjaan yang dilakukan dari jemaat-Mu Tuhan, Engkau akan memberkati,
melipat kali gandakan Tuhan apapun yang dikerjakan Bapa. Terima kasih Tuhan, dan apapun yang sedang dipergumulkan kiranya Engkau menjawab. Kalau ada yang sakit Engkau akan sembuhkan Tuhan. Kalau yang sedang ada berbeban Engkau angkat beban itu Tuhan. Dan yang tidak ada jalan keluar Engkau yang akan memberikan jalan keluar Bapa. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan selalu memperoleh jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami akan menyempurnakan ibadah ini dengan kami mau mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Mari Bapak Ibu, aminkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan dan pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.